Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak hebat Bunda serta seluruh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Nah, bertemu lagi dengan Bunda Kipti dalam podcast kajian Ramadan. Nah, khusus kali ini Bunda Kipti ditemani oleh Ustadz Faiz. Assalamualaikum Ustadz Faiz. Waalaikumsalam Bunda. Nampaknya cerah sekali hari ini Ustadz. Alhamdulillah Bunda. Masih kuat puasanya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, hidangan sudah menunggu ya Ustadz ya. Tinggal beberapa menit lagi kita akan menyantap hidangan untuk berbuka puasa. Nah, anak-anak hebat Bunda serta seluruh pemirsa kajian Ramadan bersama Ustadz Faid hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bersolawat. Nah Ustadz, sebagai kaum Nahdien ya Ustadz ya, kita itu sering bersolawat. Malam Senin solawatan, nanti ada kumpulan ibu-ibu solawatan, iya kan? Bahkan anak-anak di sekolah kita ya Ustadz, sebelum melakukan sholat ya kita minta mereka untuk bersolawat. Nah sebenarnya makna solawat itu apa ya Ustadz? Oke, terima kasih Bunda Kipti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Tadi ini kita membahas tentang sholawat ya. Seringkali kita mendengar ayat Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, dalam ayat Al-Quran ini sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan oleh Allah untuk juga membacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, Imam Bukhari menjelaskan bahwasanya arti sholawat itu kan yang pertama sholawat dari Allah. Ya. Menurut beliau sholawat dari Allah itu berarti memberikan keberkahan atau rahmat. Sedangkan sholawat dari malaikat itu artinya adalah doa atau memintakan keberkahan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian bagaimana sholawat untuk kita? Nah, sholawat untuk kita adalah nanti kita ibaratkan seperti Rasulullah kita tahu adalah makhluk yang paling mulia. Ibaratkan itu adalah sebuah gelas yang sudah penuh berisi air. Lah, kita membaca sholawat itu adalah sama seperti kita memberikan atau mengalirkan air ke dalam gelas yang sudah tumpah. Terus kemudian kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi dengan gelas yang sudah penuh dengan air? Luber dong Tat. Luber. Terus lubernya mengarah ke siapa? Ya ke kita lah. Nah, itulah ungkapan sholawat. Jadi sholawat itu adalah sebenarnya bentuk ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Juga bukti cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang mencinta itu akan selalu menyebut nama orang yang dicintai. Iya. Begitu juga sang perindu, dia akan selalu menyebut nama orang yang dirindukannya. Nah, semoga dengan itu kita akan mendapatkan sholawat atau kita akan mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah ini anak-anak seru loh. Ini kita membahas cinta sama rindu loh ya Kak. Wah ini terutama kembali lagi Bunda senggol nih anak-anak kelas 6 yang mulai remaja, yang mulai masa pubertas ya. Jadi misalnya betul. Kita mencintai seseorang, kita ungkapkan cintanya, otomatis kita akan dicintai seperti Insya itu. Allah. Iya. Jadi ketika kita bersolawat ya Ustadz, ya kita bersolawat dengan solawat apapun itu, ya mau yang panjang atau yang pendek. Betul. Nanti bisa biar dijelaskan lagi sama Ustadz. Nah itu berarti kita wujud cinta kita kepada Rasulullah. Betul ya. sekali, ketika gelas kita tumpah ya sudah berisi cinta, kita tambah cinta lagi, lubernya ke siapa? Ya kita gitu sendiri, ya. Oh iya luar biasa. Itulah, nah jadi jenengan sudah menjelaskan ya tentang sholawat seperti itu. Lalu apa sih keutamaan sholawat untuk kita? Nah anak-anak coba kalian simak penjelasan Ustadz Faiz ya. Jangan lupa dicatat di buku kajian Ramadan kalian. Oke Ustadz, apa keutamaannya? Subhanallah. Ketika kita berbicara tentang apa itu keutamaan sholawat, saya teringat satu hadis, man sholla alayya sholatan atau man sholla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah, atau hadis yang lain,
man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi asyra sholawat. Nah, artinya adalah barang siapa yang membacakan sholawat kepadaku, maka Allah lah yang akan membalas dengan 10 sholawat kepada orang tersebut. Subhanallah itu. Subhanallah. Langsung dibalas ya. Iya, padahal menurut menurut Imam Umar bin Hafid ya, Umar bin Hafid itu keutamaan sholawat, satu saja sholawat yang diberikan oleh Allah itu sudah cukup untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Lalu kenapa kita harus bersolawat, Tat? Kan sudah cukup itu. Sudah mencukupi seluruh dunia loh, Tat. Taib. Terus kalau Allah sudah seperti itu, kenapa kita harus bersolawat? Iya, betul. Selawat tadi seperti yang sudah saya sampaikan, selawat itu adalah ungkapan cinta kita kepada beliau. Jadi rasa ta'zim kita kepada beliau, bukan sekedar kita selawat karena satu selawat saja ibadah sholawat ini adalah ibadah yang pasti diterima, Bunda. Subhanallah. Berbeda dengan kalau zikir, kita sholat, kita harus khusyuk, kita harus sedangkan sholawat itu bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun, dengan jalan, dengan berdiri, dengan tiduran, dengan makan, ketika makan. Tapi jangan sampai tersedak ya, Bunda. Sholawat. Iya, oke. Jadi sholawat itu adalah ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, ini untuk kita kan tidak hanya murid kita kan tidak hanya yang besar ya, Ustadz, yang mungkin sudah bisa memahami apa keutamaan dari sholawat itu. Nah, untuk anak kelas 1-2, bagaimana cara kita menanamkannya atau mengajarkannya sehingga mereka paham ini loh Kak sholawat. Nah gitu, coba Kakak, kenapa sih kakak kelas 1, 2, sama 3 dan mungkin yang lainnya, kenapa kita harus bersolawat? Mungkin lebih utamanya lagi bagaimana Ustaz? Biar mereka lebih paham gitu kan anak-anak. Jadi solawat itu tadi yang Pak Faiz sampaikan, bahwasanya solawat itu adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kita menanamkan kecintaan kita kepada bagaimana kita menanamkan kecintaan kita kepada anak-anak kecil, atau generasi penduduk, generasi milenial. Iya, betul, milenial sekarang. Cara kita menanamkannya itu dengan sholawat itu tadi. Kita ajarkan. Sekarang kan alhamdulillah sudah banyak sekali menjamur, bahkan ada band-band ataupun apapun itulah, grup-grup nasyid ataupun yang lain, sudah banyak yang menggencarkan sholawat itu. Jadi untuk sholawat ini memang harus kita tanamkan, harus kita lakukan sehari-hari, harus kita baca dalam keadaan apapun, karena sudah banyak sekali jenis sholawat ya. Terus tadi ada Sallallahu ala Muhammad, boleh. Sholawat yang paling pendek, Sallallahu ala Muhammad, boleh. Terus ada banyak sholawat nariyah, ada sholawat yang lain, itu banyak sekali lah. Mari kita biasakan untuk anak-anak kita membacakan sholawat dengan melagu-lagukan, bahkan banyak Sallallahu ala Muhammad, itu terus dibacakan, terus dinikmati. Mungkin seperti itu. Nah, Ustadz tadi sudah menjelaskan sholawat Sallallahu ala Nabi Muhammad atau yang lainnya. Nah, itu biasanya ada yang pakai kata Sayyidina. Nah, itu sebenarnya mana sih yang lebih baik, memakai kata Sayyidina atau yang tidak memakai? Keduanya sama-sama baik, Bunda. Yang tidak baik itu adalah yang tidak membaca sholawat. Iya. Karena banyak yang mengatakan sholawat itu bid'ah, apalagi sholawatan. Bedanya sholawat dengan sholawatan sama kan? Gini. Ada akhirannya kok. Iya, ada akhirannya gitu. Jadi gini, Bunda. Kenapa muncul ada Sayyidina? Memang yang banyak di hadis itu tidak ada Sayyidina. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kenapa kita harus ada Sayyidina? Bukan harus ya, kita harus ada kata Sayyidina. Ibaratnya begini, ucapan itu adalah kita ungkapkan kepada orang yang paling mulia, orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita cintai, atau orang yang paling kita hormati. Terus ibaratkan ketika kita memanggil orang yang lebih besar, lebih tua, atau lebih kita hormati, apakah kita cukup hey Kipti, hey bro, hey Kipti kan cukup kurang menghormati. Jadi betul. Untuk menunjukkan rasa ta'zim kita, kita diajarkan untuk menambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi seperti itu, Bunda. Nah ini terakhir Ustadz. Nah
ini kan banyak sekali menjamur yang lagi viral. Ketika kita ingin sesuatu, ya mungkin ini dari pemirsa kajian Ramadan atau bahkan anak-anak kita pengen sesuatu, difoto, kemudian diupdate, kemudian sholawatin aja. Nah sebenarnya gitu, seperti itu boleh nggak sih, Tat? Jangan-jangan Bunda seperti Loh itu ya juga. iyalah, kalau saya pengen apa saya update lah. Oke, bagus. Boleh. Itu sebagai ikhtiar, bentuk ikhtiar kita. Bukan hanya sekedar caption ya Bunda. Iya. Tapi memang saya teringat dengan apa yang dikatakan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan jangan engkau tinggalkan solawat. Karena solawat itu bisa membuka pintu keberkahan dan juga untuk keberkahan dunia akhirat. Nah, kita mendapatkan atau menginginkan sesuatu itu kan berarti kebutuhan dunia ya. Iya. Nah, jadi itulah kita mengamalkan apa yang pesan beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi semoga dengan sholawat itu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Iya. Tentunya dengan ikhtiar juga. Gitu loh Bunda. ya, gitu loh ya Mah ya, mama yang lagi nonton kajian ini boleh kok update status ya sambil disolawatin aja. Oke. Nah terima kasih Ustadz Faid, luar biasa sekali kita Sama-sama, sudah Bunda. membahas tentang keutamaan bersolawat dengan berbagai sumber yang telah disampaikan oleh Ustadz Faiz bahwa keutamaan sholawat merupakan luar biasa karena bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah untuk penutup kali ini Bunda ingin menyampaikan sesuatu. Inna awlan nasi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholah. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, dengan Nabi Muhammad di hari kiamat adalah orang-orang yang banyak membaca sholawat. Nah itu sebagai kesimpulan ke penutup kajian hari ini. Jangan lupa anak-anak semua silakan rangkum kegiatan kalian, materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Faiz tadi di buku catatan Ramadan kalian. Oke, terima kasih Ustadz Faiz. Sama-sama Bunda. Sampai ketemu lagi dengan Ustadz yang lainnya dan kembali lagi nanti dengan Bunda Kipti. Bunda Kipti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.